Halo, senang sekali bisa kembali bersama Anda. Halo, Hari ini kita punya fokus khusus nih. Kita mau bongkar isi bab 7 dari buku raport karya Ellison Siang yang Anda bagikan. Judulnya Belajar Menyerah, si Tikus. betul, si tikus. Kedengarannya unik ya? Iya kan? Misi kita kali ini adalah menggali lebih dalam gaya komunikasi yang satu ini, yang seringkali dianggap sebelah mata gitu. Tapi menurut penulisnya, justru ini kunci penting buat bangun hubungan baik atau rapor. Justru yang diremehkan itu ya? Persis. Pernah nggak sih Anda merasa kalau menyerah atau membiarkan orang lain pegang kendali itu kesannya lemah? Nah, bab ini nantang keras anggapan itu. Oke, menarik nih. Oke, mari kita kupas tuntas. Kita awali dengan kisah pembuka bab ini yang, wah, cukup menggugah. Tentang Letnan Brian Murphy. Kisah Letnan Murphy ya, itu memang kuat sekali. Jadi gini ceritanya secara singkat. Letnan Murphy ini polisi, dia tiba di lokasi penembakan di Quilsick di Oak Creek. Dia dikenal sebagai sosok yang luar biasa tangguh. Bener-bener tangguh ya digambarkannya sekeras landasan tempa. Iya, bisa menembus tembok katanya. Tapi hari itu ketangguhannya diuji habis-habisan. Dia hadap-hadapan langsung sama pelaku penembakan dan tertembak berkali-kali. Berkali-kali ya, bukan cuma sekali. Iya, parah banget lukanya, sampai kehilangan ibu jari, lengan luka, lehernya kena tembak. Dia bahkan sempat mikir, ini orang nggak bakal berhenti nembak saya ya. Bener-bener kondisi kritis. Betul, situasi yang mengerikan. Tapi yang menarik dari kisah Murphy, seperti yang Anda bilang tadi, bukan cuma soal keberanian fisiknya itu. Justru itu, setelah semua yang dia alami, Murphy itu nolak keras disebut pahlawan. Dia malah ngalihin perhatian ke Satuan Singkaleka, pemimpin kuil yang gugur pas mencoba menghentikan penembak. Wah, rendah hati sekali ya. Nah, disinilah poin penting penulisnya. Fokusnya bukan pada kepahlawanan ala singa yang gagah berani, tapi pada pelajaran kerendahan hati ala tikus yang Murphy dapatkan setelah peristiwa itu. Tepat sekali. Pelajaran paling mendalam justru datang pas masa pemulihannya yang panjang dan sulit itu. Murphy sadar betul betapa dia sangat bergantung pada orang lain untuk hal-hal paling dasar. Jadi nggak bisa apa-apa sendiri gitu ya? Iya, ada kutipannya yang, wah, kuat banget soal ini. Dia bilang, kedua tangan saya digips sampai ke ujung jari. Coba Anda bayangin, dia harus bergantung sama orang terdekatnya bahkan buat, maaf, ke kamar mandi. Ya ampun. Dia gambarin tanpa tedeng aling-aling, memberitahu orang terkasih Anda lewat dinding, saya udah selesai buang air, itu hadirin sekalian adalah pengalaman yang merendahkan hati. Bener-bener bikin kita mikir. Wah, itu benar-benar maksa kita lihat ulang arti kekuatan sama ketergantungan ya. Pengalaman se-ekstrim itu. Sangat. Dan pengalaman inilah yang kemudian dia bagikan ke rekan-rekannya sesama penegak hukum. Dia nekankan pentingnya kerendahan hati, pentingnya menghargai orang lain. Karena dia udah ngerasain sendiri gimana rasanya di posisi yang, ya, sepenuhnya bergantung. Jadi pengalaman pahit itu justru jadi pelajaran berharga ya. Betul. Ini contoh nyata gimana situasi sulit bisa ngubah total perspektif kita tentang apa itu kekuatan sejati versus ego semata. Nah, ini nganterin kita langsung ke jantung pembahasan bab ini, gaya komunikasi tikus atau mouse. Penulis buku ini ngajuin argumen yang jujur aja nih cukup mengejutkan. Melawan intuisi ya. Banget. Mereka bilang dari semua gaya komunikasi, gaya tikus inilah yang punya dampak paling signifikan dalam membangun rapor. Lebih signifikan dari gaya lain, termasuk gaya singa yang dominan itu. Dan ini seringkali bikin orang, ngernyitin dahi kan? Karena persepsi umumnya, apalagi di budaya barat, tikus itu identik sama lemah, penakut, pasif. Persis. Kok bisa yang lemah malah paling kuat? Tapi penulis argumennya beda. Esensi gaya tikus ini, katanya, tentang secara sadar membiarkan orang lain merasa pegang kendali. Oh, jadi bukan pasif beneran ya? Bukan, lebih ke ngambil posisi suportif di belakang dan yang paling penting, kemampuan buat bersikap rendah hati secara tulus. Disinilah letak kekuatan tersembunyinya yang sering kita lewatkan. Jadi ada strateginya ya? Iya, penulis nemuin sesuatu yang benar-benar lawan intuisi. Justru pas kita melepaskan kendali secara strategis, kita malah mendapatkan pengaruh paling besar dalam hubungan. Ini bukan sekedar teori loh, tapi temuan dari ribuan jam analisis. Benar. Riset mereka itu kan nganalisis ribuan jam rekaman wawancara.
Termasuk wawancara yang susah banget sama teroris yang udah dihukum. Nah, secara konsisten, nunjukin kalau pendekatan yang positif, penuh hormat, dan rendah hati, ala tikus yang baik, itu ngasih dampak paling positif. Dalam membangun kepercayaan dan dapat informasi ya? Betul. Dan penting digarisbawahi lagi nih, ini bukan soal menyerah dalam arti kalah atau jadi lembek dan pasif gitu. Penulis nyebutnya seni menyerah yang lembut atau gentle art of surrender. Seni menyerah yang lembut, kedengarannya puitis ya? Iya, tapi ini sebuah strategi yang bisa sangat taktikal dan cerdas. Jadi bukan kelemahan, tapi teknik, sebuah seni. Jadi ini pilihan sadar ya untuk nggak mendominasi. Tepat. Pilihan sadar untuk gak mendominasi, untuk ngasih ruang, dan itu bisa jadi sangat kuat. Contoh kasusnya ada nggak yang jelas banget soal ini? Ada. Yang terkenal itu wawancara yang dijuluki David dan Goliat. Antara petugas, namanya DS Dabir, sama tersangka teroris, namanya Diola. Oke, gimana ceritanya? Nah, si Diola ini digambarkan sebagai sosok yang, arogan banget. Sering remehin pewawancara sebelumnya, keras kepala, nggak mau jawab pertanyaan. Tipikal profil yang sulit dihadapi ya? Bikin frustrasi pasti. Betul. Nah, di awal interaksi sama Dabir, Diola langsung nyoba ngambil alih kendali. Nanya dengan nada nantang, memangnya kenapa saya harus bicara dengan Anda hari ini? Wah, langsung konfrontatif gitu ya. Terus si Dabir gimana? Nah, respon DS Dabir di sini krusial banget dan menarik. Dia nggak langsung bales. Dia tetap tenang, ngambil jeda yang cukup panjang, 10 detik penuh. 10 detik lama juga ya dalam situasi kayak gitu ya? Lama. Dan jeda itu sendiri, 10 detik itu, udah jadi sinyal kuat. Dia nunjukin dia nggak reaktif, nggak gampang kepancing emosi sama provokasi Diola. Itu udah langkah strategis. Oke. Terus setelah jeda? Setelah jeda itu, Dabir jawab dengan jujur. Sambil nunjukin buku catatan yang kosong, dia bilang, saya nggak punya daftar pertanyaan spesifik. Saya cuma pengen Anda ceritain pakai kata-kata Anda sendiri apa yang terjadi. Jadi nggak maksa agenda dia ya. Enggak. Dan yang paling penting nih, dia ngembaliin pilihan itu ke Diola. Itu pilihan Anda. Dia nggak maksa, nggak ngancem. Wah, keren juga caranya. Hasilnya? Hasilnya, Diola milih buat bicara, dan malah panjang lebar ceritanya. Kok bisa berhasil gitu ya? Padahal di wawancara sebelumnya dia nolak terus. Apa analisisnya? Analisisnya menarik banget. Pertama, yaitu tadi. Dia nggak kepancing provokasi Diola. Dia nggak masuk ke mode T-Rex, maksudnya gaya yang langsung konfrontatif dan agresif. Dia tetap tenang. Jaga emosi ya kuncinya. Iya. Kedua, dia secara taktis ngasih kendali ke Diola. Dengan bilang, itu pilihan Anda, dia menghormati otonomi Diola. Bikin Diola ngerasa nggak lagi dipaksa atau didikte. Jadi kayak ngasih kontrol buat dapetin kerjasama gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, dia nunjukin kerendahan hati. Dengan buku catatan kosong dan permintaan buat dengar versi Diola, dia nggak posisikan diri sebagai pihak yang tahu segalanya atau lebih superior. Fokusnya ke tujuan yang lebih besar ya? Betul. Fokusnya jelas pada tujuan yang lebih besar, mahamin situasi buat ngelindungin orang lain, bukan sekedar menang adu argumen atau wawancara. Ini demonstrasi nyata kekuatan strategis dari membiarkan orang lain merasa pegang kendali. Ini menarik. Mungkin Anda, pendengar kami, pernah ngalamin situasi serupa, di mana makin Anda coba kontrol atau maksa, hasilnya malah buntu. Tapi pas Anda mundur selangkah, ngasih ruang, biarin orang lain ngerasa didengerin atau mimpin, justru pintu komunikasi kebuka. Mirip ya prinsipnya? Namun, ini penting. Ada catatan penting di sini. Penulis sangat menekankan perbedaan antara tikus baik, good mouse, sama tikus buruk, bad mouse. Oh, jadi ada versi buruknya juga. Ada. Nggak semua sikap menyerah atau nggak dominan itu positif. Fokus utamanya adalah ngenalin dan ngentiin perilaku tikus buruk dalam diri kita. Apa aja tuh ciri-ciri tikus buruk ini? Penulis nyebutin beberapa. Yang utama itu sikap ragu-ragu yang berlebihan. Terus nggak pasti, cenderung menghindar dari tanggung jawab atau konfrontasi yang sehat. Jadi kayak pelin-pelan gitu. Bisa jadi, terus kaku atau terlalu terpaku sama aturan atau formula tanpa fleksibilitas. Dan yang paling penting, kelihatan nggak terlibat secara emosional atau mental, kayak disengage gitu. Dampaknya apa kalau kita kejebak di mode tikus buruk ini? Dampaknya negatif banget. Orang yang kayak gini nggak dianggap rendah hati, tapi justru dianggap lemah. Mereka jadi gampang diintimidasi, pendapatnya diabaikan, sering diremehin. Wah, bahaya juga ya. Apalagi dalam konteks kepemimpinan atau kerja tim, ini bisa ngerusak kepercayaan dan moral banget.
Ada contoh spesifik soal tikus buruk dalam kepemimpinan ini? Ada ada kasus yang diceritain Emily Ellison tentang manajer namanya Anne. Tim yang dia pimpin itu kondisinya wah kacau. Terpecah belah, penuh saling curiga, resentment, dan sama sekali nggak termotivasi. Waduh, terus si N ini gimana? Nah, Anne ini sebagai pemimpin punya kecenderungan kuat buat ngehindarin konflik. Dia sering delegasiin tugas, tapi tanpa arahan atau dukungan yang jelas. Sikapnya kayak, ya udah biarin aja mereka kerjain sendiri. Lepas tangan gitu ya? Ya, dia kelihatan nggak terlibat, nggak mau tahu masalah di lapangan, dan seringkali nggak ngasih keputusan yang jelas. Pokoknya menghindar terus. Wah, kedengerannya kayak resep bencana buat sebuah tim. Memang, akibatnya bisa ditebak. Anggota tim yang karakternya lebih kuat dan vokal akhirnya ngambil alih, seringkali dengan agenda sendiri. Sementara anggota staf yang lebih pendiam atau butuh bimbingan jadi, terpinggirkan. Timnya jadi nggak jelas arahnya ya? Betul, tim kehilangan arah dan tujuan bersama. N ini jelas beroperasi dalam mode tikus buruk. Nah, solusi yang diterapin buat kasus N ini menarik. Gimana solusinya? Bukan cuma nyuruh dia berhenti jadi tikus buruk, tapi ngebantu dia ngubah perilaku itu jadi tikus yang baik. Belajar lebih sabar, aktif nyari bimbingan dan masukan, nunjukin rasa hormat yang tulus ke anggota timnya. Jadi diubah jadi positif ya? Iya, dan yang penting juga, secara bersamaan ngembangin gaya singa, lion, yang baik untuk aspek-aspek kepemimpinan yang memang butuh ketegasan, visi, dan pengambilan keputusan. Oh, jadi bukan soal milih satu gaya aja ya? Tapi soal fleksibilitas. Tepat. Soal fleksibilitas dan gunain gaya yang pas di waktu yang pas. Dan yang paling penting, hindari versi buruk dari tiap gaya. Ini menarik kalau kita kaitin sama manfaat tikus baik dalam manajemen secara umum. Gaya tikus baik kayak dengerin aktif, bener-bener hargain masukan tim, ngasih mereka otonomi dan kontrol atas kerjaan mereka, ternyata dampaknya luar biasa ya. Benar sekali. Ini nanemin rasa kemandirian dan tanggung jawab pribadi yang lebih besar ke anggota tim. Pas orang ngerasa didengar, dihargain, dipercaya, investasi pribadi mereka ke pekerjaan dan tujuan tim bakal ningkat drastis. Ada bukti risetnya. Ada. Riset dari Berkeley yang dikutip di buku ini. Nunjukin kalau karyawan di lingkungan kerja yang suportif kayak gini cenderung lebih sehat fisik mental, lebih bahagia, dan tentu aja lebih termotivasi dan produktif. Jadi, apa artinya ini buat Anda di tempat kerja? Mungkin selama ini kita terlalu fokus gimana cara ngedorong atau ngontrol tim, padahal bisa jadi kunci produktivitas yang lebih tinggi justru terletak pada kemampuan kita buat mundur dikit, dengerin lebih banyak, dan bikin tim ngerasa benar-benar didengar dan dihargai. Ngasih mereka kendali dalam arti positif. Dan prinsip tikus ini ternyata nggak cuma relevan di dunia kerja atau situasi ekstrim kayak interogasi tadi ya, tapi juga sangat aplikatif dalam pengasuhan anak atau parenting. Oh iya, gimana tuh aplikasinya di parenting? Penulis mengidentifikasi ada dua masalah umum yang sering terjadi pada orang tua terkait gaya ini. Apa aja tuh masalahnya? Pertama, ada orang tua yang hanya bisa jadi tikus. Mereka cenderung terlalu permisif, susah netapin batasan yang jelas, kurang punya otoritas di mata anak, dan seringkali kalah ngadepin kemauan anak. Sekali buat ngambil posisi tikus, mereka takut dianggap lemah atau kehilangan otoritas kalau harus minta maaf ke anak atau ngaku kalau mereka salah. Padahal kalau dipikir-pikir argumen penulisnya kuat ya, kalau gaya tikus yang baik bisa efektif ngebuka komunikasi sama teroris yang paling keras sekalipun. Logikanya pasti bisa juga bantu kita ngelola dinamika yang seringkali rumit sama anak-anak kita, terutama remaja kan? Masuk akal banget. Bahkan penulis nyusun semacam 10 perintah gitu buat hubungan orang tua anak yang positif. Dan banyak diantaranya sangat nyerminin prinsip tikus yang baik ini. 2 perintah terakhir, nomor 9 dan 10, relevan banget buat kita bahas. Oke, apa aja tuh? Nomor 9 dulu deh. Perintah nomor 9 itu, beri waktu untuk mendingin. Time to cool down. Ini bukan sekedar nyuruh anak tenang, tapi tentang ngajarin regulasi emosi secara aktif. Gimana caranya? Jadi, pas diskusi atau argumen memanas, entah antara ortu dan anak atau antar saudara, penting buat ngambil jeda. Biarin semua pihak punya waktu buat nenangin diri sebelum lanjutin pembicaraan. Oh, jadi kayak time out tapi bukan hukuman ya? Betul. Ini penggunaan time out yang benar, bukan sebagai hukuman isolasi, tapi sebagai strategi bersama buat nenangin sistem saraf. Ini sulit loh, terutama buat orang tua yang mungkin ngerasa harus nyelesain masalah saat itu juga.
Iya sih, kadang pengen cepet beres ya. Penulis bahkan cerita pengalaman pribadinya pas harus nahan diri dan ngehormatin permintaan anaknya buat jeda sejenak di tengah argumen. Itu butuh kesabaran. Itu pasti butuh kesabaran dan kesadaran diri yang tinggi ya, dari orang tua. Nggak gampang memang. Terus perintah nomor 10? Nomor 10 adalah akui kesalahanmu. Own your shit. Ini tentang pentingnya orang tua buat berani minta maaf ke anak kalau memang bikin kesalahan. Nah, ini sering dianggap tabu ya. Takut wibawa jatuh. Padahal menurut penulis, ini justru tindakan yang sangat kuat. Ini jadi model akuntabilitas buat anak. Anak belajar kalau semua orang bisa salah. Dan yang penting gimana kita tanggung jawab atas kesalahan itu. Jadi contoh yang baik ya. Iya, penting juga ngajarin anak minta maaf cuma atas kesalahan mereka sendiri, bukan karena dipaksa atau buat nutupin perilaku buruk orang lain. Mereka bahkan punya latihan praktis namanya maaf tanpa tapi. Maaf tanpa tapi. Gimana tuh? Jadi, mastiin permintaan maaf itu tulus. Nggak diikuti alasan pembenaran atau nyalain pihak lain. Maaf ya, aku tadi teriak. Tapi kan kamu yang mulai duluan. Nah, tapinya itu dihilangkan. Cukup. Maaf ya, aku tadi teriak. Oke. Maaf tanpa tapi. Sederhana tapi ngena banget ya. Oke, rasanya banyak banget nih dagingnya dari bab 7 ini. Mari kita coba rangkum beberapa pelajaran kunci yang bisa kita ambil tentang gimana jadi tikus yang baik. Boleh. Pelajaran pertama tampaknya soal mendapatkan perspektif dari peristiwa besar dalam hidup. Merenungkan momen-momen signifikan, baik yang bahagia maupun yang sakit, bisa bantu kita jaga kerendahan hati. Biar nggak ngerasa paling. Termasuk juga menghargai hal-hal kecil di sekitar ya. Betul, kayak keindahan alam atau momen spiritualitas, buat ngingetin diri kita ini cuma bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Intinya, hindari merasa superior. Itu fondasi yang penting banget. Tanpa kerendahan hati, susah buat nerapin gaya tikus yang efektif. Pelajaran kedua yang sangat ditekankan adalah mendengarkan. Ini kedengaran klise mungkin ya, tapi krusial banget. Lebih banyak mendengar, lebih sedikit bicara. Bukan cuma dengar pasif ya. Bukan. Tunjukin rasa ingin tahu yang tulus sama apa yang orang lain katakan. Apa minat mereka. Satu tips praktis yang menarik dari penulis, kasih jeda dalam percakapan. Jeda 7 detik itu ya. Iya, mereka nyaranin nunggu setidaknya 7 detik sebelum ngerespons atau ngisi keheningan. Ini ngasih kesempatan orang lain buat mikir lebih dalam, ngumpulin kata-kata, atau mungkin nambahin sesuatu yang penting. Jangan buru-buru motong atau ngambil alih. Kemampuan buat nyaman sama hening itu sendiri, skill komunikasi yang kuat loh. Setuju banget. Dan pelajaran kunci ketiga adalah yang baru aja kita bahas. Akui kesalahan Anda dan minta maaf. Own your shit. Yang tanpa tapi dah iya. Iya, berani minta maaf pas mamang salah, nggak peduli ke siapa atasan, bawahan, pasangan, anak, temen, lakuin dengan tulus, tanpa ngarep balesan atau pembenaran diri. Ngaku salah itu bukan tanda lemah, justru sebaliknya. Itu demonstrasi kekuatan karakter, integritas, dan kemauan buat belajar. Jadi kalau kita simpulin nih ya, kekuatan tersembunyi dari gaya tikus ini ada pada pemahaman mendalam bahwa menyerah secara strategis atau capitulation itu bukan tanda kelemahan sama sekali. Justru alat yang ampuh ya. Banget. Alat yang sangat ampuh buat bangun rapor, kepercayaan, dan ngebuka komunikasi. Kuncinya ada di kerendahan hati yang tulus, kemampuan dengerin secara aktif, dan kemauan buat ngasih kontrol secara taktis ke orang lain, terutama di situasi sulit atau tegang. Dan yang penting juga, Dan langkah pertama yang paling krusial, tentu aja ngenalin dan berusaha ngilangin perilaku-perilaku tikus buruk dalam diri kita. Kayak ragu yang melumpuhkan, sikap menghindar, dan ketidakterlibatan itu. oke. Kembali kepada Anda, pendengar kami. Ingat kontras yang kita bahas di awal tadi? Persepsi umum kalau menyerah itu sama dengan lemah, versus argumen kuat dari buku ini bahwa kerendahan hati dan kemampuan memberi ruang ala tikus justru sumber kekuatan luar biasa dalam hubungan antar manusia. Pergeseran paradigma ya. Betul. Coba Anda refleksikan sejenak. Di area mana dalam hidup Anda saat ini? Mungkin di kerjaan, di keluarga, atau pertemanan Anda, ngerasa bisa coba nerapin prinsip-prinsip tikus yang baik ini. Kapan terakhir kali Anda benar-benar nyediain waktu dan perhatian buat dengerin seseorang tanpa agenda tersembunyi, tanpa sibuk nyiapin jawaban di kepala Anda? Atau kapan terakhir kali ngaku salah dengan tulus?
Nah, itu dia. Kapan terakhir kali Anda ngaku salah dengan tulus? Tanpa embel-embel tapi atau pembenaran, rasanya memang berlawanan sama intuisi kita yang mungkin kebiasa buat ngendaliin atau mimpin dari depan. Tapi seperti yang udah kita kupas bareng dari bab 7 ini, terkadang biarin orang lain mimpin, ngerasa didengerin, ngerasa dihargain, itu cara paling kuat buat bangun jembatan pemahaman dan hubungan yang solid serta bermakna. Jadi kekuatannya justru di situ ya. Bisa jadi. Sebagai penutup nih, coba Anda bawa pulang pemikiran ini buat direnungkan. Dalam dunia yang seringkali begitu bising, yang seringkali ngehargain siapa yang paling keras ngomong, siapa yang kelihatan paling pegang kendali, atau siapa yang punya jawaban paling cepat. Dunia yang serba cepat ya. Iya. Apa ya yang mungkin terjadi kalau kita semua secara kolektif ngeluangin sedikit lebih banyak waktu buat benar-benar mendengarkan, buat nyoba mahamin dan ngehargain perspektif orang lain, bahkan atau terutama pas kita nggak setuju. Menarik gitu pertanyaannya. Kekuatan tersembunyi apa yang mungkin bisa kita buka bersama hanya dengan nambahin sejumput kerendahan hati dalam interaksi kita sehari-hari. Coba direnungkan. Sebuah refleksi yang bagus. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan mendalam bab 7 ini bersama kami. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.